Setelah beberapa waktu lalu, Runhood ngebahas brand asal Indonesia yaitu Ortus 8 dengan variannya Ortus 8 Hyperglide. Nah, di video kali ini kita akan ngeliat varian terbarunya nih, yaitu Ortus 8 Hyperfuse. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya bentuknya cukup mirip ya. Cuman ternyata sepatu ini punya dua fungsi yang berbeda. Nah, di video ini kita akan ngasih lihat lebih dalam tentang Ortus 8 Hyperfuse ini. Tapi sebelum itu kita pengen ngingetin kalian untuk klik subscribe dan turn on post notifications-nya supaya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari di Runhood Magazine. Welcome Runhood family di Runhood Running Gear Review. Balik lagi bersama gua Adistra Bimo. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang Ortus 8 Hyperfuse. Tapi sebelum itu, kalau kalian nggak terlalu familiar dengan brand Ortus 8, tenang, kalian nggak sendirian. Brand ini memang baru masuk ke industri lari Indonesia beberapa waktu ini ya. Dan kemarin kita sempat bikin video lebih dalam tentang produk pertama mereka yaitu Ortus 8 Hyperglide. Dan responnya cukup positif. Nah, kalau kalian belum nonton videonya, bisa langsung aja klik link di atas sini. Sebelum kita lanjut, kita mau terima kasih untuk Ortus 8 yang udah support kita untuk bikin video ulasan kali ini. Kita akan ngebedah sepatu ini dari fitur-fiturnya dulu nih. Kita akan ngebedah DNA-nya ya. Kalau kalian lihat di bagian heel-nya ini nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis. Cukup memberikan comfort, cukup memberikan secure untuk heel kalian saat landing. Kalian lihat juga di sini di bagian heel-nya logo Ortus 8 ditaruh di bagian heel. Kalau misalnya di versi Hyperglide itu Ortus 8-nya ada di bagian tengah. Nah, ini logonya ditaruh di belakang. Untuk bagian tumitnya cukup stiff, tapi nggak terlalu stiff. Kalau menurut gua ini ketebalannya itu cukup untuk menjaga tumit kalian saat landing. Nah, kalian lihat juga di sini bagian tangnya ini menarik karena bentuk tangnya itu dibikin seperti huruf M atau U lah ya. Jadi ketika kaki kalian menekuk saat berlari itu tidak terhambat oleh bagian lidah sepatunya. Untuk di bagian lacing sistemnya ini kalian lihat volumenya dibikin sedikit lebih tebal juga. Untuk material uppernya sendiri didominasi oleh paduan antara mesh dan knit ya. Kalau kalian lihat di sini bagian depannya itu ada tekstur knitnya, tapi untuk bagian toe enforcementnya ini lebih ke seperti mesh. Untuk bagian insole-nya, Ortus 8 Hyperfuse ini juga memakai insole signature mereka yaitu Ortus 8 Orthox yang juga dipakai di versi Ortus 8 Hyperglide. Kalau bentuknya mirip, apa sih yang ngebedain dari Ortus 8 Hyperglide dengan Ortus 8 Hyperfuse? Nah, sekarang kita mau coba ngebedah nih. Yang pertama-tama dari bahan uppernya. Kalau misalnya Hyperglide ini kalian lihat pori-porinya itu cukup besar, cukup berongga, sedangkan di Hyperfuse ini lebih padat tapi lebih tipis bahannya. Lalu kalian lihat juga di bagian toe-nya Hyperglide ini ada bahan yang cukup keras untuk toe enforcement-nya, tapi sedangkan di Hyperfuse mereka memakai bahan mesh yang dari segi ketebalannya itu tidak setebal dari Hyperglide. Lalu untuk bagian lacingnya kalian lihat di sini juga patternnya cukup berbeda. Kalau Hyperglide itu lurus ya, lurus dan clean, sedangkan di Hyperfuse ini patternnya itu cukup bergerigi. Lalu di bolongan-bolongannya itu juga ada volume yang lebih tebal sedikit. Perkiraan kami untuk yang di Hyperfuse ini untuk menjaga lacingnya biar lebih long lasting. Untuk bagian heel-nya juga sebenarnya sama aja, tapi kita ngelihatnya ini di Hyperfuse sedikit lebih stiff. Cuman ini minor, sangat minor dan tidak terlalu signifikan perbedaannya. Perbedaan yang cukup signifikan juga terjadi di penempatan logonya. Kalau di Hyperglide ini logo Ortus 8-nya di samping, sedangkan di Hyperfuse ini logonya ditaruh lebih kecil di bagian heel. Untuk midsole-nya sendiri, sepatu Hyperfuse ini memakai Cumulus Foam, yaitu signature foam-nya dari Ortus 8. Yang memang kita udah coba di versi Hyperglide dan kita sangat merekomendasikan karena kenyamanannya.
Nah, di bagian outsole-nya ada rubber enforcement di bagian depan sampai forefoot. Lalu di bagian tengahnya ada EVA sole yang dibiarkan terekspos dan kembali lagi memakai rubber enforcement di bagian belakang. Nah, untuk ketebalan rubbernya sendiri menurut kami cukup pas, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. First impression kami mencoba sepatu Orthuset Hyperfuse ini sama seperti dengan Orthuset Hyperglide. Sepatu ini sangat nyaman, terutama di bagian cumulus foamnya. Kita ngerasa formula dari kekenyalan atau kelembutan si Orthuset Cumulus Foam ini cukup pas ketika kalian lari di jarak yang cukup jauh. Kalian mencoba untuk jarak 10 km dan masih nyaman untuk kita pakai di jarak seperti itu. Nah, memang sebenarnya positioning dari sepatu ini untuk longer distance, yaitu di atas 10 kilo, half marathon, atau bahkan sampai marathon. Nah, kalau kalian untuk pakai training, sepatu ini cocok untuk recovery run, easy run, atau long run. Untuk sizingnya, Orthuset Hyperfuse ini true to size. Ini sedikit berbeda dari Hyperglide kemarin yang kami coba. Itu kalau misalnya gue pakai 42 yang gue pakai itu cukup besar sehingga gue mesti downsize, mungkin setengah atau 1. Tapi di sepatu Orthuset Hyperfuse ini gue pakai 42, itu pas. Jadi gue sarankan kalau kalian mau ambil Hyperfuse ini, mendingan true to size. Nah, tapi perlu diperhatikan sepatu ini bagian forefootnya cukup narrow. Jadi kalau kalian yang punya wide feet atau kaki yang bagian depannya itu lebih lebar, kami sarankan untuk upsize 1 size. Untuk beratnya sendiri, sepatu ini di ukuran 42 itu 296 gram. Dan Orthuset Hyperfuse ini punya 2 colorway, yaitu white, black, dan ocean blue. Dan ada juga nih yang kalau kalian lebih suka sepatu monoton, Orthuset Hyperfuse ini juga hadir dengan warna black and white. Untuk harganya sendiri, sepatu Orthuset Hyperfuse ini dibanderol dengan harga 449.000. Jadi kalau kalian yang sedang cari sepatu untuk easy run, recovery run, atau long run, sepatu ini bisa masuk ke dalam daily trainer kalian. Dan itu tadi pembahasan run hood untuk sepatu Orthuset Hyperfuse. Kita mau ngingetin juga untuk kalian bergabung di Strava Running Club-nya Run Hood, bergabung bersama ribuan pelari lainnya, because together we will make a difference. Plus follow Run Hood di semua social media, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Thank you for watching. Adistra Bimo here. Bye for now.